Bayangkan, seorang pria muda berpura-pura jadi pengemis di jalanan. Lusuh, kotor, tak dipandang siapapun. Tapi siapa sangka, di balik topi bututnya, ia sebenarnya adalah seorang CEO kaya raya. Lalu, apa yang terjadi saat seorang gadis miskin tulus menolongnya, dan tanpa sadar justru jatuh cinta padanya? Dan inilah kisahnya. Arata duduk di trotoar dengan pakaian lusuh yang sudah lama tidak tersentuh sabun cuci. Jaketnya pudar, celananya penduh tambalan, wajahnya ditutupi sedikit oleh topi butut yang ia turunkan rendah. Sebuah gelas plastik bekas diletakkan di depannya. Kadang diisi recehan oleh orang-orang yang lewat, tapi lebih sering diabaikan. Kendaraan berlalu lalang, pejalan kaki berjalan cepat, dan di antara keramaian itu, ia hanyalah bayangan yang tak dianggap. Tak seorang pun tahu siapa sebenarnya dia. Di balik baju compang-camping, Arata adalah pemimpin muda sebuah perusahaan besar yang bergerak di bidang properti dan investasi. Namun ia meninggalkan semua kemewahan itu, memilih menyamar jadi pengemis. Alasannya sederhana. Ia ingin tahu, apakah masih ada orang yang melihat dirinya apa adanya, bukan karena uang, jabatan, atau reputasi. Sore itu, langkah kaki seorang gadis berhenti di dekatnya. Keira, dengan seragam toko buku yang masih ia kenakan, menatap Arata. Tangannya membawa tas kain lusuh berisi roti sisa yang diberikan bosnya. Wajah Keira manis tapi terlihat letih. Rambutnya diikat seadanya dan matanya menyimpan lelah yang tak bisa disembunyikan. Ia pulang setelah bekerja seharian, ingin segera sampai rumah kontrakan kecil tempat ibunya yang sakit menunggunya. Namun melihat Arata yang duduk terbungkuk membuat hatinya tergerak. Orang-orang hanya melirik jijik, ada pula yang mengejek, tapi Keira mendekat dan berjongkok di depannya. "Mas, sudah makan?" tanyanya lembut. Arata mendongak, pura-pura lemah. "Belum," jawabnya singkat. Tanpa pikir panjang, Keira mengeluarkan sepotong roti dari tasnya dan menyodorkannya. "Makan ini, saya masih ada sisa buat di rumah," ucapnya. Arata menatap roti itu lalu menatap Keira. Senyum kecilnya muncul, hangat dan tulus. "Terima kasih," ucapnya pelan. Keira tersenyum sebentar. "Sama-sama. Jangan lupa minum air juga ya. Jaga kesehatan." Ia berdiri, lalu melanjutkan langkah. Dari tempat duduknya, Arata memandangi punggung gadis itu hingga menghilang di keramaian. Ada sesuatu yang asing tapi hangat di dadanya. Hari-hari berikutnya, Arata kembali duduk di tempat yang sama. Ia menunggu Keira, berharap bisa melihatnya lagi. Dan benar saja, setiap sore gadis itu lewat. Kadang menyapa singkat, kadang kembali memberinya makanan seadanya. Lambat laun, percakapan mereka semakin panjang. Keira menceritakan tentang kehidupannya, tentang ibunya yang sakit-sakitan, tentang pekerjaan di toko buku yang gajinya pas-pasan, tentang mimpinya menjadi guru bahasa tapi terhalang biaya. Arata mendengarkan dengan sabar. Sesekali ia menimpali dengan kata sederhana, tapi lebih banyak diam. Di balik penyamaran, hatinya makin terpikat. Ia melihat gadis yang meski hidupnya penuh kesulitan tetap punya hati lembut dan tidak segan berbagi dengan orang yang dianggap hina oleh dunia. Namun, kedekatan itu tidak luput dari perhatian orang lain. Seorang tetangga kontrakan Keira, Rian, mulai mencibir. Rian pemuda pengangguran, sering mabuk dan suka menggoda Keira. Suatu malam, ia memergoki Keira duduk di taman dengan Arata. "Kamu itu aneh, Keira. Sudah miskin, masih juga dekat sama pengemis. Mau dapat apa dari dia?" cibirnya. Keira menatap dingin. "Dia lebih manusiawi daripada kamu, Rian. Setidaknya dia tidak membuat orang lain takut." Wajah Rian memerah tapi ia hanya tertawa sinis. "Percaya sama pengemis, nanti kamu yang rugi. Jangan nyesel kalau akhirnya dibohongi." Kata-kata itu menancap di telinga Keira, tapi ia tidak goyah. Arata yang mendengar dari samping hanya diam, namun dalam hati makin yakin, Keira berbeda dari kebanyakan orang. Beberapa minggu kemudian cobaan berat datang. Ibu Keira jatuh sakit lebih parah, harus segera dibawa ke rumah sakit. Biaya perawatan sangat besar, jauh di atas kemampuan Keira. Malam itu, ia duduk di bangku taman sambil menangis. Arata mendekat, duduk di sampingnya. "Kenapa?" tanyanya lembut. "Ibuku harus dirawat, tapi aku tidak punya uang," jawabnya dengan suara pecah. Air matanya terus mengalir. Arata ingin mengatakan siapa dirinya, ingin berkata ia bisa menanggung semua biaya dengan mudah, tapi ia menahan diri. Ia hanya berkata, "Kalau kamu butuh bantuan, aku bisa carikan jalan." Keira menoleh bingung. "Kamu? Bagaimana caranya? Kamu saja hidup di jalan.
katanya ragu. Arata terdiam, menunduk. Ia tahu Keira tidak akan percaya. Malam itu juga, diam-diam Arata menghubungi tangan kanannya di perusahaan, memerintahkan agar biaya rumah sakit Ibu Keira ditanggung oleh donatur anonim. Keesokan harinya, Keira hampir tidak percaya saat dokter mengatakan semua biaya sudah lunas. Ada yang menanggung, kata pihak rumah sakit. Keira terharu, tapi juga bingung. Siapa yang begitu baik hati menolong? Ia curiga pada Arata, tapi tidak masuk akal. Bagaimana mungkin seorang pengemis bisa membayar puluhan juta rupiah? Rasa curiga itu semakin besar ketika suatu sore Keira menemukan sebuah map tergeletak di bangku taman tempat mereka sering duduk. Ia membukanya dan terkejut. Di dalamnya ada dokumen perusahaan dengan tanda tangan jelas atas nama Arata. Mata Keira terbelalak. Semua potongan puzzle mendadak menyatu. Ucapan Arata yang aneh, caranya bicara yang sopan, hingga donatur misterius. Jantungnya berdegup kencang. Malam itu, ia menemui Arata di taman. "Kamu siapa sebenarnya?" tanyanya dengan suara bergetar. Arata menatapnya lama, lalu akhirnya melepas topi lusuhnya. "Namaku Arata. Aku bukan pengemis. Aku pemimpin perusahaan. Aku menyamar karena ingin tahu apakah masih ada orang yang melihat aku apa adanya, bukan karena uang. Dan kamu, Keira, kamu orang itu." Keira mundur selangkah, wajahnya penuh keterjukutan, sekaligus sakit hati. "Jadi semua ini kebohongan. Kamu mempermainkan aku." Air matanya jatuh. Arata panik, berdiri, meraih tangannya. "Tidak, aku memang berbohong soal identitasku, tapi semua perasaan ini nyata. Aku jatuh cinta padamu, Keira, bukan karena kasihan, bukan karena iba, tapi karena ketulusanmu." Keira menarik tangannya, menatapnya dengan luka. "Aku tidak tahu harus percaya atau tidak. Aku merasa dipermainkan." Ia berbalik pergi, meninggalkan Arata yang terdiam, hatinya remuk. Hari-hari berikutnya, Keira menghindar. Ia sibuk mengurus ibunya yang mulai membaik. Namun di hatinya ada pergulatan. Ia memang merasa dibohongi, tapi kata-kata Arata terus terngiang. Sementara itu Arata tak berhenti berusaha. Ia mendekati Keira, membantu dari jauh, dan datang dengan jujur, bukan lagi sebagai pengemis. Ia dengan rendah hati meminta maaf, menjelaskan alasannya, dan menunjukkan keseriusannya. Ibunya Keira, yang sudah sembuh, justru melihat lebih dalam. "Nak, jangan menolak kebahagiaan hanya karena caranya datang tidak biasa. Ibu tahu dia mencintaimu. Lihat caranya melindungi kamu," katanya. Keira menunduk, hatinya bimbang. Kata-kata itu membuatnya berpikir ulang. Akhirnya, Keira memberi kesempatan. Ia membuka hati kembali. Mereka menikah sederhana di rumah kontrakan, tanpa pesta megah. Hanya doa tulus dari orang-orang terdekat. Tidak ada gaun mewah, tidak ada ballroom hotel. Hanya janji di hadapan Tuhan dan keluarga. Namun, sejak hari itu, hidup Keira berubah. Arata memanjakannya tanpa henti. Bukan hanya dengan uang, tapi dengan perhatian dan kasih sayang. Ia berjanji, "Mulai sekarang, kamu tidak akan lagi merasa lapar dan kesepian. Kamu adalah ratuku." Kebahagiaan itu menjadi awal kehidupan baru. Namun, di balik itu, omongan miring mulai terdengar. Orang-orang mempertanyakan mengapa seorang pemimpin kaya menikahi gadis miskin. Dunia bisnis juga gempar. Beberapa lawan memanfaatkan isu itu. Tapi bagi Arata dan Keira, mereka telah menemukan yang tak ternilai. Cinta sejati, yang tumbuh dari ketulusan, bukan status.